Rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu wa ala Alhamdulillah, tentunya kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di pagi minggu yang cerah ini kita bisa dapat berkumpul sama-sama walaupun via jaring via daring ini di forum kajian ADW Semangat yang dilakukan yang kita sama-sama ikuti setiap 1 bulan sekali. Dan tentunya juga kita sama-sama syukuri bahwa di saat pandemi yang sedang melanda dunia saat ini kita semua masih bisa berkumpul insyaallah dalam keadaan sehat walafiat semua untuk terus mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran, mempelajari ajaran Rasulullah untuk sebagai suatu usaha bagi kita untuk terus berusaha meningkatkan kualitas ketakwaan kita, meningkatkan keutamaan keimanan kita sebagai satu bekal yang bisa kita bawa di hari akhirat nanti. Tentunya buat teman-teman semua ya, terima kasih juga telah hadir. Terutama buat Pak Ustadz Nur Gufron Ya. yang hari ini bersedia hadir. Terima kasih. Kita mohon maaf juga nih Pak, ya masih sedikit kebiasaan Pak. Terus nanti agak belakangan daripada muncul, mudah-mudahan bertambah Pak ya. Amin, amin. Pak Ustadz ini mau bersedia hadir di tengah-tengah kita dan kita ucapkan terima kasih. Jazakallahu khairan. Sama-sama, Pak. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan Pak Ustadz nanti bisa menjadi satu pelajaran yang dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Juga sesuatu yang mungkin dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yeah. Walaupun barangkali berat, nanti apa yang kita terima mungkin pelan-pelan bisa kita pahami dan pelan-pelan kita bisa perilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yeah. Yang saya pernah dapatkan bahwa setinggi-tingginya ilmu adalah perilaku. Artinya ilmu setinggi apapun kalau kita tidak bisa menjadikan itu sebuah perilaku bagi kehidupan kita dan tidak dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita, apalagi kalau ini adalah menyangkut pengetahuan tentang agama, pengetahuan tentang Al-Quran, tentang pengetahuan tentang apa yang diajarkan Rasulullah, tidak mampu kita lakukan. Nah, memang itu sungguh sesuatu yang barangkali memang berat, tapi sungguh akan kita sangat syukuri apabila pengetahuan kita tersebut dapat juga menjadi sebuah perilaku dan kehidupan sehari-hari kita. Dan barangkali juga yang barangkali yang dan kita tahu semua bahwa setinggi-tingginya perilaku manusia adalah manusia yang bisa memberikan memberikan kepada orang lain. Yeah. Kebergunaan dirinya bagi orang lain. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita praktekkan, dapat kita ajarkan dan juga dapat membantu teman dan sahabat kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita untuk bisa menjadi lebih baik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Maaf kalau terlalu panjang. Kami persilakan Pak Ustadz Nur Gufron untuk menyampaikan tausiahnya hari ini yang berjudul 5 Rahasia Allah. Terima kasih Pak Ustadz atas kehadirannya dan
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad an'ama alaina bi anwa'in ni'am. Walhamdulillahilladzi qad ja'ala dinal Islam ya'lu wa la yu'la 'alaih. Walhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz wa huwa astaqul qa'ilin. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala aidan fi ayatil ukhra subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bi khaira fayufaqihu fid din. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur atas nikmat keterpilihannya kita menjadi orang-orang beriman, dan keterpilihan kita menjadi orang beriman itu lebih mahal dari dunia dan seluruh isinya, karena konsekuensi logisnya adalah balasan keimanan itu adalah surganya Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Bayyinah ayat akhir, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya orang-orang beriman dan mereka beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka adalah sebaik-baik makhluk, jazauhum, balasan mereka atas iman dan amal solehnya itu, jannatu adnin tajri min tahtil anhar, adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Berapa lama alumni 86 di surganya nanti? Tidak semiliar tahun, tidak setriliun tahun, tidak sejuta triliun tahun, tapi alumni 86 insyaallah atas iman dan amal solehnya nanti akan Allah masukkan ke dalam surga, khalidina fiha abada, selama-lamanya. Maka ini nikmat yang paling besar. Yang kedua, tentu kita bersyukur pagi ini, walaupun saya tidak bertemu langsung via Zoom ini, tapi kelihatan, insya Allah wajah-wajahnya sehat semua ya, sehat walafiat ya. Memang sehat bukan segala-galanya, tapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak sempurna. Kalau lagi sehat Pak Wijayanto ya, jangankan makan geplak sama rengginang ya, makan sate saja sama apel, sama anggur, rasanya enak. Kira-kira begitu. Ketika orang sedang sehat, maka makan enak, tidur enak, bergerak enak, ngaji juga insya Allah enak. Maka kita bersyukur atas nikmat sehat ini, karena seiring dengan kita diberikan nikmat sehat, banyak saudara-saudara kita yang sekarang sedang diuji dengan berbagai macam ujian sakit. Kalau kita cek di rumah sakit Darmais, betapa banyak orang yang diuji penyakit kanker dan tumor. Cek di penyakit di rumah sakit jantung, banyak orang yang mau dioperasi karena jantungnya. Cek di rumah sakit diabetes, banyak orang yang sedang mengeluh karena betapa sakitnya mereka dengan diabetesnya, dan berbagai macam ujian-ujian itu. Maka kita bersyukur, alhamdulillah, setidaknya sampai dengan hari ini, pagi ini, Allah masih memberikan kenikmatan sehat walafiat, dan kita jadikan tentu nikmat sehat walafiat ini adalah sebagai bekal
untuk menjalankan kewajiban kita secara vertikal kepada Allah melalui ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah, dan kewajiban kita sebagai manusia ya yang tentu saja banyak kewajiban-kewajiban harus kita laksanakan. Yang ketiga, kita bersyukur kepada Allah pagi ini Allah membimbing hati kita untuk hadir ya melalui wasilah alumni 86 dalam taklim namanya Kalam, dan ini tentu adalah bagian dari hidayah Allah. Karena hidayah Allah itu ada yang namanya hidayatul fitri ya, hidayah yang bersifat kauni ya untuk seluruh makhluk. Misalnya semua kambing rata-rata ketika lahir anaknya maka anaknya dijilati. Itu hidayah dari Allah. Ada lagi namanya hidayatul khawas, hidayah panca indera. Panca indera kita bisa membedakan rasa manis, rasa asam, rasa pedas, bisa membedakan suasana religius, tidak religius. Itu juga merupakan hidayah dari Allah. Yang ketiga, ada hidayah al-aqlu, akal. Akal juga hidayah dari Allah. Akal itu adalah fungsinya menimbang-nimbang. Mana yang benar, mana yang tidak, mana yang hak, mana yang batil, mana yang bermanfaat dan tidak. Itu juga hidayah. Makanya nanti di hari akhir ada orang-orang yang tetap Allah azab, Allah siksa. Lalu mereka ada yang protes, Tuhan, kenapa engkau siksa kami? Padahal kami ini adalah keturunannya orang-orang orang di luar Islam, non-Muslim. Maka Allah mengatakan, bukankah aku sudah memberikan hidayah akal kepada kalian? Mestinya kalian dengan akalnya dieksplorasi, maka kalian bisa menemukan titik kebenaran yang hakiki. Yang keempat ada hidayatuddin, hidayah agama. Alhamdulillah di Indonesia 200 juta lebih orang Indonesia diberi hidayah oleh Allah berupa agama, yaitu Islam. Dan ada hidayah yang kelima adalah hidayatut taufik wal ma'unah. Nah, ini yang sedang kita rasakan. Ya, hari Ahad ini mestinya kita kemana, mestinya kita ke sini, ke situ dan sebagainya. Tapi kemudian kita memilih untuk sebentar taklim, duduk ya paling kurang 1 jam saja. Dan karena kita sudah memilih ini, Allah tidak akan membiarkan kita. Allah akan berikan apresiasi penghargaan yang begitu tinggi luar biasa. Antara lain misalnya Rasulullah SAW menjanjikan man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar ya dia dari rumahnya, dari kantornya, dari tempat kediamannya, lalu dia menuju majelis ilmu seperti ini, maka dia sebenarnya sedang berjihad sampai nanti kembali. Jadi nanti 1 jam kita ngaji, Allah sudah mencatatkan dengan sempurna pahala jihad ilmu yang sempurna buat kita semuanya. Insya Allah. Bahkan Rasulullah menjanjikan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang mencari jalan guna mencari atau menuntut ilmu, maka kelak Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan kita yang hadir pagi ini Allah takdirkan ketika Allah ridha dengan amal pagi ini, maka kita akan dimudahkan jalannya nanti ke surganya Allah. Kemudian yang berikutnya adalah kita diberikan nikmat yang kita syukuri pagi ini adalah nikmat silaturahim. Dengan silaturahim ini alhamdulillah saya bisa bersilaturahim dengan para alumni 86 ya. Dan Bapak juga kemudian bersilaturahim dengan saya. Dan barangkali saya karena ada siaran langsung di Facebook juga ada yang menyaksikan dan melihat taklim ini. Artinya ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bagian dari ibadus syakur, yaitu orang-orang yang pandai berterima kasih atau bersyukur kepada Allah. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang mulia dan Allah muliakan, serta atas seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti yang terus berupaya untuk meneruskan risalah perjuangannya, menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan tentu saja mengambil qudwah atau uswah pada sikap perilaku dan akhlak beliau yang mulia adanya. Jamaah yang Allah muliakan, pada pagi ini kita akan bicara tentang 5
rahasia Allah. 5 rahasia Allah. Jamaah yang saya muliakan, Pak Wijayanto? Halo? Ya, Pak. Kedengaran nggak? Ya, Pak Ustaz. Ya, Iya. dengar Pak Ustaz. Baik, baik. Tadi sempat kepencet sebentar, ya, Pak. Iya, iya, iya. Apa itu, Mas? Iya, 5 rahasia Allah. Jadi ada 5 ilmu atau rahasia yang Allah saja yang tahu, yang lain tidak tahu. Ya, kalau ada yang tahu tentang yang dirahasiakan Allah, berarti tanda petik dia sok tahu. Seperti definisi dukun, ya. Dukun itu adalah orang-orang yang sok tahu perkara-perkara yang gaib. Padahal Allah dalam surat Al-An'am mengunci wa indahu mafatihul ilm. Wa indahu mafatihul ghaib, ya, la ya'lamuha illa huwa. Dan di sisi Allah sajalah kunci-kunci perkara-perkara yang gaib, tidak ada yang diberitahu, tidak ada yang tahu kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang yang datang ke orang pintar, secara logika alasan sederhananya adalah kenapa dia datang ke orang pintar? Ya karena dia bodoh, ya. Kalau dia pintar, dia nggak mau datang ke orang pintar. Maka ada rahasia yang Allah saja yang tahu, ya. Tidak ada yang tahu kecuali hamba-hambanya yang diberi izin oleh Allah untuk tahu seperti para rasul. Dan itu terdapat di dalam surat 31, surat Luqman ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha indahu, sesungguhnya Allah indahu hanya pada sisi Allah. Al-ilmu, rahasia atau ilmu as-sa'ah, datangnya hari kiamat atau kiamat. Jemaah yang saya muliakan, kiamat itu pasti, tapi datangnya kiamat itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa seperti dulu tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 akan kiamat, sampai hari ini alhamdulillah belum kiamat juga. Pernah ada di daerah Jawa Timur, ada orang yang memobilisasi orang bahwa sebentar lagi kan kiamat, maka mereka kemudian disuruh menjual apa yang dimilikinya, lalu pindah ke sebuah pesantren, dan ternyata setelah mereka menjual, ya, aset-aset mereka, lalu pindah di pesantren, pada akhirnya ternyata kiamat pun tidak terjadi. Tapi dia mau pulang, udah dijual aset-asetnya. Jadi kiamat itu pasti, tapi datangnya adalah rahasia Allah. Kalau ada orang yang mengatakan tahu kiamat itu datang, wajib kita tolak 1000%, itu adalah dusta adanya. Pertanyaannya adalah apa yang boleh kita ketahui tentang hari kiamat itu? Kita boleh mengetahui perihal kiamat itu, satu adalah tentang hari datangnya. Dalam hadis disebutkan tidak akan datang hari kiamat kecuali datang di hari Jumat. Dan alhamdulillah sekarang masih hari Minggu, ya, berarti masih 5 hari lagi. Tapi belum tentu Jumat besok, ya. Jadi yang penting hari Jumat, hari datangnya hari kiamat. Yang kedua, yang boleh kita ketahui adalah alamatahu. Ciri-cirinya hari kiamat itu boleh kita ketahui karena diberitahu oleh Allah dan Rasulnya. Hadis begitu banyak menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat, baik yang kecil maupun yang besar. Antara lain tanda kiamat yang kecil disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad itu adalah asra'ul awqat misalnya. Waktu berjalan di akhir zaman itu begitu cepat. Saya kira kita rasakan sekarang ini. Kayaknya baru kemarin Maulid, sekarang sudah Maulid. Baru kemarin Idul Fitri, nanti tiba-tiba Idul Fitri. Anak kita rasanya baru SD kemarin, sekarang sudah kuliah, sudah mau lulus. Dan seterusnya dan seterusnya. Waktu begitu cepat berlalu. Ini adalah perihal tanda kiamat kecil. Kemudian banyak wanita berpakaian tapi telanjang. Saya kira banyak sekarang wanita berpakaian tapi telanjang. Kasratul riba, banyaknya riba, sekarang banyak riba. Kasratul zina, ya, banyaknya zina sekarang juga banyak. Adanya budak melahirkan tuannya,
maksudnya adalah banyak anak-anak yang tidak memuliakan dan menghormati orang tuanya, banyak murid-murid tidak menghormati dan mentakzimi guru-gurunya, ya di akhir zaman ini juga terjadi. Kalau dianalisis atau diidentifikasi, hampir semua tanda-tanda kiamat kecil itu sudah ada. Yang belum adalah tanda-tanda besar yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim itu. Pertama adalah di baiatnya Imam Mahdi belum. Ya, Imam Mahdi itu adalah dari nasabnya langsung Rasulullah suku Quraisy. Namanya juga Muhammad. Kemudian kalau Rasulullah SAW adalah Muhammad Rasulullah, kalau Imam Mahdi ini Muhammad Al-Mahdi. Nah, kemudian yang kedua, nanti akan muncul atau keluar Dajjal. Dajjal akan keluar sebagai tanda kiamat besar. Ini juga belum terjadi. Dia akan hidup selama 40 hari. Satu hari pertama sama dengan setahun harganya. Satu hari kedua sama dengan sebulan. Satu hari ketiga sama dengan 1 minggu. Ya, jadi 40 hari, 3 hari itu dihargai setahun, sebulan, dan seminggu. Dan ketika Dajjal datang, itu disebutkan 2/3 dari umat Rasulullah SAW itu kufur. Ya, maka upaya untuk menguatkan pondasi tauhid dan akidah memang harus dilakukan oleh para guru, para orang tua. Biar siapa tahu nanti Dajjal datang, iman dan akidah tauhid tidak kuat, maka ikutlah menjadi pengikut Dajjal. Kemudian yang ketiga, tanda kiamat besar itu adalah turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam. Beliau akan turun justru ya akan menetralisir pemahaman saudara-saudara kita yang Nasrani yang salah, yang dengan konsep 3 Tuhan itu, unsur atau 3 unsur Tuhan itu. Nabi Isa akan meluruskan itu, kemudian Nabi Isa akan menjadi pengikut Rasulullah SAW, bahkan ketika turun, beliau tidak mau menjadi imam ketika sholat subuh yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Karena Nabi Isa adalah akan mengikuti syariat Rasulullah SAW. Halo? Kemudian yang keempat adalah tanda kiamat besar adalah datangnya bangsa yang disebut dengan Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ini adalah bangsa haus darah yang kelak nanti akan meliputi daerah Timur Tengah ya. Mereka adalah sangat bengis sampai kemudian Imam Mahdi dan umat Islam pun kewalahan dan Nabi Isa. Lalu mereka berdoa pada akhirnya kepada Allah dan alhamdulillah ketika mencapai titik puncaknya, maka Allah menurunkan satu, mungkin kalau zaman sekarang virus, dan dengan virus itu kemudian bangsa Ya'juj Ma'juj itu kemudian bergelimpangan, mereka mati. Dan ketika mati bangkainya itu adalah susah untuk dievakuasi. Lalu Imam Mahdi, Nabi Isa dan umat Islam meminta kepada Allah agar bisa dievakuasi. Lalu Allah mengirimkan burung-burung yang mengangkat mereka dan entah dibuang di mana. Tetapi kemudian darah-darahnya masih berbekas, maka Imam Mahdi dan umat Islam meminta lagi. Akhirnya Allah menurunkan hujan yang amat sangat lebat, lalu membersihkan darah-darah bekas bangkainya Ya'juj Ma'juj tadi. Kemudian yang kelima juga ada tanda kiamat besar itu adalah dengan adanya dukhon, 40 hari 40 malam ada asap. Kemudian matahari terbit dari sebelah barat, itu juga tanda kiamat besar. Dicabutnya Al-Quran, itu juga tanda besar. Ada api yang luar biasa besar yang datang dari arah Yaman, itu juga tanda kiamat besar. Ada dabbah, binatang yang melata yang bisa berbicara, itu juga adalah tanda besar. Kemudian ada tenggelamnya ya sebagian besar dari bumi ini, atau terjadi ketenggelaman dari sebelah timur dan barat, itu juga tanda kiamat besar belum ada, dan puncaknya adalah kiamat itu sendiri. Tapi kalau ditanya apakah kiamat masih lama, jawabannya adalah ada di surat Al-Anbiya, ayat yang pertama, iqtaraba linnas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun.
Iktaroba, sudah amat sangat dekat ya datangnya hari kiamat itu. Hisabun itu maknanya adalah hari kiamat. Wahum fi ghaflatin mu'ridun, sedangkan mereka ghaflah, mereka lalai. Bahkan mu'ridun, mereka berpaling seolah tidak percaya. Bahkan di surat An-Naba itu ayat yang pertama, amma yatasaalun anin naba'il adim alladhi hum fihi mukhtalifun. Amma yatasaalun, mereka saling bertanya-tanya ketika kiamat itu datang. Amma yatasaalun anin naba'il adim, tentang berita besar itu datangnya hari kiamat. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Lalu mereka berselisih pendapat, mereka berbeda pendapat. Karena persepsi mereka tentang kiamat beda-beda. Yang benar adalah persepsi orang beriman. Lalu mereka menganggap bahwa kiamat nggak sedahsyat ini, kiamat tidak seperti ini. Dan kemudian ternyata kiamat terjadi, dan kiamat itu ternyata benar apa yang digambarkan oleh Al-Quran. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan seterusnya tadi. Jadi intinya, rahasia Allah yang pertama itu adalah datangnya hari kiamat. Kiamat itu datang pasti, tapi kapan datangnya itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jamaah yang saya muliakan, rahasia Allah itu adalah wa yunazzilul ghaitsa, turunnya hujan atau turunnya air hujan. Hadirin yang saya muliakan, fenomena ini sering kita alami. Barangkali saya ini di Serpong Utara tinggalnya. Ini di sini Penter ya, Penter itu bahasa kampung, panas. Tapi mungkin di tempatnya Pak Wijayanto misalnya itu hujan gede. Atau di BSD misalnya gerimis. Tapi kemudian misalnya di Bintaro ternyata hujan kecil, hujan besar atau panas dan seterusnya. Ini kita sering kita alami. Maka ada sebuah istilah ya, bahwa mendung itu tidak berarti hujan. Karena yang menurunkan air hujan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah menurunkan air hujan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada yang nanya, apakah hujan itu boleh ditahan? Maka jawabannya boleh, bukan ditahan tapi dimintakan. Misal ada yang hajatan mau ngawinin, mau nyunatin, tapi pengen tidak hujan, minta saja sama Allah. Ya Allah, alihkanlah hujan itu atau hujan ini, pindahkan atau alihkan ke hutan atau ke laut dan sebagainya. Kami ingin hajatannya ini punya manfaat yang maksimal. Makanya saya kalau ditanya orang, Ustadz, hajatan itu yang bagus tuh tanggalnya kapan, waktunya kapan? Saya bilang 3. Kalau mau hajatan, mau nikahin, mau nyunatin, pertama adalah yang bagus itu waktunya tanggal muda, ya. Yang kedua adalah hari libur, dan yang ketiga cari waktu yang tidak musim hujan. Insya Allah yang kondangan dari 100% undangan ya adalah 80% mah. Maka kalau ada yang bertanya apakah hujan boleh ditahan, ya bolehnya dimintakan. Tapi kalau ditahan melalui media para tukang pawang ya, pawang-pawang yang menggunakan jasa jin, itu haram hukumnya, itu tidak boleh. Atau melakukan amalan-amalan yang tidak kompatibel dengan syariah. Misalnya zaman dulu kalau mau tidak hujan, maka anak kodok kecil dicang-cangin ya, cabe ditancepin di pawon. Bahkan ada lagi yang lebih unik dan lucu, celananya neneknya itu, celana dalamnya itu dilempar ke genteng biar nggak hujan. Itu tentu tidak kompatibel dan itu tidak dibenarkan di dalam syariah. Jadi hujan itu rahasia Allah. Kemudian pertanyaan kedua, kenapa ada daerah yang intensitas hujannya begitu luar biasa, tapi ada yang kebanyakan malah kering? Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Nah, ini sebetulnya adalah ada hikmah ilahiyah. Supaya ada yang namanya pertukaran barter, para jaring-jaring makanan. Dan supaya saling memanfaatkan produk satu daerah dengan yang lain. Yang daerah panas, misalnya Madura menghasilkan garam. Kemudian Nusa Tenggara ada jagung dan sebagainya. Yang daerah dingin, ya Bogor misalnya yang hujan terus, di sana ada talas dan sebagainya.
Yang pasti ada mikroorganisme yang membutuhkan hujan banyak, ada yang tidak membutuhkan hujan banyak. Dan itu sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wa anzala minas sama'i ma'an biqadarin. Wa anzala minas sama'i ma'an. Ya, dan Allah menurunkan air hujan itu dari langit biqadarin. Itu sudah diukur. Lalu pernyataan kritis yang berikutnya adalah, kalau memang sudah diukur sama Allah air hujan itu, kenapa terjadi banjir? Maka jawabannya adalah ada di surat Rum, dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Banjir itu terjadi adalah tadi dhaharul fasad, telah rusak ya di darat dan di laut akibat ulah keserakahan manusia. Maka kalau ditanya, kenapa air kau bikin banjir? Kalau air bisa ngomong, pasti dia mau bilang begini, ya habis tempatnya saya ditempati. Ya udah, saya silaturahim dah kemana-mana. Kalau tempat mereka dibiarkan, ya tentu mereka akan adem ayem. Itu yang kedua. Yang ketiga, jamaah yang saya muliakan, rahasia Allah itu adalah wa ya'lamu ma fil arhami. Apa wa ya'lamu ma fil arham? Apa yang terjadi pada rahim para wanita. Itu rahasia Allah. Maksudnya apa? Ketika seorang suami istri yang sah menikah, lalu dia berikhtiar, lalu dia bercampur ya dengan tentu saja mengikuti syariah Islam ya. Apa maksudnya mengikuti syariah Islam? Ini mohon maaf, ada sunnah yang sekarang dilupakan oleh orang zaman sekarang. Apa itu? Ketika zafaf, ketika malam pertama, itu tidak mempraktekkan ajaran para salaf. Nah, ini boleh disampaikan kepada anak-anak gadis kita ini, bahwa nanti ketika sudah menjadi pengantin baru, malam pertama, itu suaminya diminta untuk sholat zafaf 2 rakaat. Lalu setelah sholat 2 rakaat, istrinya dipegang bun-bunannya, kepalanya. Lalu didoakan atau didoakan oleh si suaminya tadi, ya. Yang intinya doa itu adalah minta agar si istrinya itu diberikan watak dan karakter yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kunci dari yang namanya rumah tangga itu ada di seorang wanita. Wanita kelihatannya lemah tapi luar biasa. Mereka memiliki rahim, kasih sayang yang lebih dari para laki-laki. Apa buktinya? Kalau kita laki-laki makan di luar, itu biasanya jarang-jarang ingat yang di rumah. Tapi kalau wanita, kondangannya 20.000, ya insya Allah dia pulang, selampeknya isinya macam-macam. Kalau ditanya untuk siapa? Untuk yang di rumah. Nah, jadi si suami itu mendoakan si istrinya tadi. Si istri tinggal mengaminkan saja. Ya. Jadi tidak buru-buru. Kemudian tentu membaca doa, Allahumma jadibna syaitan wa jadibna syaiton marozaktana. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah, ketika suami istri bercampur dengan baik sesuai dengan tuntunan syariah, itu jangan kemudian memastikan, wah, saya mau anaknya 5, saya mau anaknya 3, saya mau anaknya 4, ya, saya mau anaknya 7. Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena kewajiban suami dan istri hanya berikhtiar menikah, lalu kemudian bercampur. Tapi yang menentukan apakah ketercampuran suami istri itu menghasilkan seorang putra, seorang putri, itu adalah rahasia dari Allah. Faktanya apa? Faktanya banyak yang sudah 8 tahun menikah, tentu dia bercampur suami istri, tapi belum dikarunia anak. Ya. Ada teman saya sudah 8 tahun, alhamdulillah kemudian diberi anak. Tapi ada yang, mohon maaf, sudah dihalang-halangi dengan KB saja, tetap jadi aja. Kan itu adalah rahasia dari Allah. Jadi yang pertama, di dalam rahim itu rahasia Allah itu adalah menentukan apakah si suami istri itu rahimnya, si istri itu rahimnya ada anaknya atau tidak, itu adalah rahasia Allah. Yang kedua, menentukan jenis kelamin. Jadi kalau ada ikhtiar, saya pengen punya anak laki-laki, maka sering makan sate kiong misalnya. Oh boleh, itu ikhtiar, nggak masalah. Yang penting yang dikonsumsi adalah halal. Tapi jangan memastikan, pasti dong anak saya laki-laki. Saya pengen anak perempuan, maka sering makan rujak-rujakan misalnya. Ya silahkan boleh. Tapi yang menentukan apakah
jenis kelamin anak kita laki atau perempuan, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dalam perspektif Islam, laki-laki dan perempuan sama aja. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, lalu USG itu apa, Ustadz? Ya, dokter bukannya tahu, dokter mah taunya setelah sekian bulan, ya, atau sekian waktu. Tapi yang menentukan awal bahwa anaknya si fulan itu laki-laki dan perempuan, itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, rahasia Allah itu adalah wa ma tadri nafsum ma taksibu ghadan. Tidak ada satupun manusia mengetahui besok nasibnya itu bagaimana. Tidak ada yang tahu. Maka di dalam Islam yang namanya dunia ramal-meramal itu tidak diberi tempat. Karena kata Allah tidak ada yang tahu besok kita bagaimana. Ini sekarang kita begini, besok bagaimana? Mendapatkan apa? Kita nggak tahu. Yang pasti ada dua, ya, karena takdir itu ada dua, yang enak dan yang tidak enak. Wa nabluwanakum bisyai'in minal apa? Wa nabluwanakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat, ya. Itu adalah yang ujian-ujian yang tidak enak. Ada juga ujian-ujian yang enak, ya. Bisa jadi besok ini misalnya ada yang tiba-tiba rekeningnya bertambah 5 juta, ya. Ketika ditanyakan, ini rekening siapa? Kok saya dapat transfer 5 juta? Dijawab, saya waktu sama-sama jadi usaha dulu di daerah anu, saya masih hutang sama ente 5 juta. Nah, saya mau ngembalin. Kagak kepikiran sama sekali. Tapi besok terjadi. Maka orang beriman ketika besok bangun dan lalu selama aktivitas seharian itu dia mendapatkan apa yang dia dapati, yang enak dan yang tidak enak, dia akan tetap mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah yang memberikan nikmat yang enak dan yang tidak enak. Kalau nikmatnya enak, alhamdulillah. Kalau nikmatnya misalnya sesuatu yang bernuansa musibah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Atau ada orang yang imannya, kelasnya, makomnya sudah tinggi, kena musibah pun dia tetap mengucapkan alhamdulillah. Karena Rasulullah menjanjikan kelak nanti di surga ada pintu surga namanya Baitul Hamdi, adalah untuk orang-orang yang ketika di dunia diuji dengan hal yang tidak enak, dia tetap mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tidak ada tempat dalam Islam itu ramal-meramal. Maka Rasulullah memberikan warning keras, man ata arrafa, siapa yang datang ke tukang ramal nasib, ya, fasa'alu an syai'in, lalu dia bertanya kepada si peramal nasib tadi, falan tukbal salatahu arba'ina lailah, maka dia tidak diterima solatnya, ya, atau ibadahnya selama 40 malam, 40 hari, ya, atau 40 hari. Bayangkan cuma nanya kepada tukang ramal. Bahkan ada yang lebih bahaya lagi, man atakahina, siapa yang datang kepada dukun, fasaddaqa bima yaqul, dia membenarkan apa yang dikatakan oleh si dukun adalah fayukadzibu bima unzila ala rasulih, maka dia telah mendustakan apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah, yaitu Al-Quran, alias dia cacat rukun imannya. Karena salah satu rukun iman adalah kitab suci Al-Quran tadi. Maka orang beriman hanya diberi tugas dalam hidupnya ada 3. 1, ikhtiar. Kalau bisa yang maksimal. Dalam bahasa istilah sekarang, kerja keras, ya, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Tapi yang kedua, tugasnya adalah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya tentang aku, wahai Muhammad, katakan aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan doa orang yang meminta kepadaku. Maka setelah ikhtiar, maka banyak-banyaklah meminta kepada Allah. Karena Allah bisa diakses 24 jam. Nah, yang ketiga adalah fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau sudah ikhtiar dan doa, maka selebihnya adalah kita serahkan urusan hidup ini kepada Allah. Maka besok nasib kita bagaimana? Itu adalah kita serahkan kepada Allah. Tugas kita ikhtiar mensiasati hidup ini dengan hal yang baik dan tidak pernah lupa untuk berdoa kepada Allah.
Nah, yang kelima yang terakhir, rahasia Allah itu adalah wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamuts. Tidak ada satupun manusia mengetahui di bumi mana dia mendapati kematiannya. Jamaah yang saya muliakan, kita tidak tahu kita mau meninggal di mana, ya, kapan, itu tidak tahu. Yang pasti kematian itu pasti akan datang, bisa cepat, bisa lambat, ya. Dan kita tidak tahu di mana kita mati itu. Presiden Soekarno, ya, lahir di mana? Surabaya, ya. Di Surabaya apa di Bali? Tapi wafat di Jakarta. Presiden Soeharto lahir di daerah Kemusuk, Jogja, wafatnya di Jakarta. Kemudian presiden berikutnya juga sama, ya, Pak Habibie, ya, Pak Gus Dur, antara lahir dan kematian itu tidak sama. Karena yang paling penting tentu bukan di mana kita mati dan kapan kita mati. Yang paling penting dan yang paling pokok adalah sebagaimana pesan pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta," ya. Hiduplah sesukamu, fa innaka mayyitun, ketahuilah pada akhirnya engkau akan menjadi mayit. Jadi kita semua bakal akan menjadi mayit. Kemudian wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Engkau boleh beramal apa saja, melakukan perbuatan apa saja, tapi ketahuilah semua perbuatan, semua amal akan dibalas oleh Allah. Dan yang ketiga, wahbib man syi'ta, kau boleh cintai siapa saja, tapi ketahuilah fa innaka mufarikun bih, yang kamu cintai di dunia ini pasti akan berpisah. Mungkin engkau yang berpisah dengan mereka, atau mereka yang berpisah dari engkau. Karena itu adalah merupakan nature of law atau sunatullah yang Allah terapkan di kehidupan manusia, yaitu bertemu dan berpisah adanya. Termasuk pertemuan ini harus kita berpisah kalau memang sudah waktunya berpisah. Karena memang poinnya sudah 5, sudah habis. Yaitu 5 rahasia Allah tadi. Mudah-mudahan kita menjadi semakin kuat tauhid, akidah, dan pemahaman iman kita, bahwa di dunia ini ada perkara-perkara yang boleh kita tahu, tapi ada perkara-perkara yang hanya Allah saja yang tahu adanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Wijayanto. Barangkali ada interaktif, dipersilahkan. Alhamdulillah. Baru saja kita sama-sama dengarkan dan kita sama-sama perhatikan dan kita coba mempelajari dan memahaminya apa yang telah disampaikan oleh Ustaz dari Gifron terkait 5 rahasia Allah. Kita kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan yang mungkin bisa jadi sebuah perilaku dan kehidupan kita sehari-hari dan bisa berubah. Dan mungkin dalam beberapa hal ada yang masih ada hal yang kita merasa kurang tepat pada diri kita. Nah, mudah-mudahan dengan pemahaman dan pelajaran yang telah disampaikan oleh Pak Ustaz dan Gufron tadi dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam diri kita selama ini dan semakin menguatkan keyakinan kita, iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, untuk selanjutnya ya, kami persilakan para teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya pada Pak Ustaz Gufron. Itu kami persilakan untuk langsung menyampaikannya, membuka speakernya, kemudian bicara langsung kepada Pak Ustaz mengenai apa yang ingin ditanyakan terkait mungkin khususnya terkait dengan materi kita hari ini, tapi mungkin Pak Ustaz juga akan bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan dan mungkin juga tidak terlepas dari apa yang kita pelajari hari ini. Iya. Silakan teman-teman. Mungkin kayaknya kalau kita lihat nih Bang Ajis mau bertanya. Bang Ajis, ya. Bang Ajis. Bang Ajis. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Ini saya lagi di Sawangan juga bentar Ustaz. Oh, Penter ya. Penter. Ya. Ini pertanyaan yang apa namanya
Ya, Katanya Nabi ada apa namanya, ada pesan waktu itu, jangan kamu berani nantangin dia gitu, nanti mentang-mentang kamu merasa hebat kamu nantangin dia pasti ikut. Nah, terus apa kiat-kiat kita untuk bisa menghindari fitnah dajjal itu, Ustaz? ya. Ada 4 kiat yang perlu untuk kita perkuat ya. Sebenarnya insya Allah sih Bang Ajis mengalamin kayaknya Bang Ajis ya. Untuk anak-anak cucu kita. Mudah-mudahan nggak ngalamin. Yang pertama adalah akidatus salimah ya. Harus menanamkan akidah yang salimah, akidah yang lurus, akidah yang benar. Bagaimana akidah yang lurus dan yang benar itu adalah pondasi utamanya ma'rifatullah, yaitu pengenalan kepada Allah dengan sebaik-baiknya, mengenal Allah. Baik itu mengenal Allah dalam asma'nya ya, Asmaul Husna yang 99, sifatnya, af'alnya, perbuatannya, kekuasaannya, baik rububiyah, uluhiyah, mulkiyahnya. Kemudian yang kedua ma'rifatur Rasul, mengenal betul ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini pondasi keimanan atau akidah. Kemudian memahami konsep syahadat dengan baik dan benar. Ya, la ilaha illallah itu maknanya antara lain pertama adalah la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Yang kedua la mahbuba illallah, tidak ada yang paling dicintai kecuali Allah. Yang ketiga la khaufa illallah, tidak ada yang ditakuti orang beriman kecuali Allah. Yang keempat la mudabbira illallah, tidak ada yang mengatur jagat raya alam semesta ini kecuali adalah Allah. Yang kelima la raziqa illallah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Yang keenam la dharra wala nafi illallah, tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali adalah Allah. Intinya anak-anak ditanamkan tauhid akidah yang lurus dan yang benar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berdoa, Pak Ajis, Pengajis. Itu di tahiyat akhir kalau sholat, kita disunahkan membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam, wa min adabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, itu sebelum salam kita disunahkan baca itu ya. Apakah boleh dibaca di luar sholat? Boleh baca itu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah memahami siapa itu Dajjal tadi. Tentu dengan bertanya kepada para ulama. Jadi betul kata Bang Ajis, jangan coba-coba Dajjal itu didekati ya. Karena tadi 2/3 dari umat Rasulullah terpincut dengan si Dajjal tadi. Nah, yang keempat ya, tentu dengan menjadi muslim yang lurus, yang hanif, yang istiqomah ya, bergaul dengan orang-orang yang bisa mengarahkan kita untuk hidup yang berorientasi proporsional antara dunia dan akhirat. Intinya menjadi orang yang muttaqin lah ya, dan mukhlasin. Maka 4 kiat ini insya Allah bisa meminimalisir ya efek dari tipu daya Dajjal tadi. Tapi yang paling pokok dari kesemua itu adalah tauhid atau akidah. Karena bagi orang yang bertauhid, sejuta Dajjal pun tidak memiliki kekuatan apa-apa kalau dia berlindung di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bang Ajis. Siap. Halo Pak Sendok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Syukran. Apa? Ustaz, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Pak Kuntadi. Salam. Waalaikumsalam. Ya, jadi ini Ustaz, kalau misalkan mengenai mimpi kan Ustaz, biasanya Anda pernah dengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai mengimami sahabat menghadap ke kanan atau agak ke belakang gitu. Ya. Dan biasanya ada sahabat yang menanyakan tentang tafsir mimpi Ustaz. Iya. Ada beberapa hadis yang pernah dengar. Itu kalau tafsir mimpi apa memang hak prerogatif Rasulullah atau memang sampai sekarang ada orang-orang yang memang diberikan karomah bisa tafsir mimpi Ustaz? Iya. Jadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Kuntadi. Jadi wahyu itu diturunkan kepada Nabi itu bisa yang pertama melalui malaikat Jibril ya. Itu wahyu. Seperti wahyu yang pertama. Yang kedua, wahyu itu bisa melalui tadi mimpi. Jadi kalau Rasul itu diberi hak oleh Allah untuk mendapatkan mimpi yang isinya adalah wahyu. Seperti Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu pernah mendapatkan mimpi yang sebenarnya itu perintah dari Allah alias wahyu dari Allah. Di surat As-Saffat ayat 102 itu ya. Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fangdur madza tara. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu bisa mendapatkan wahyu melalui mimpi. Apakah mimpi itu adalah haknya Rasul saja? Ya. Mimpi itu dalam perspektif Islam ada 3. Yang pertama, mimpi itu hanya bunga tidur. Ya. Pikiran yang kagak kesampaian, nah biasanya dituntasin melalui mimpi. Misalnya ada seorang laki-laki yang suka kepada wanita tapi nggak kesampaian, maka itu biasa dalam tidur ada bunga tidur. Yang kedua ada mimpi minasyaiton. Mimpi itu dari setan. Mimpi dari setan itu cirinya adalah ya tentu saja mempengaruhi psikologis. Misalnya mimpi dikejar ular, jumlahnya ada 1000 ular ya. Atau mimpi jatuh dari apartemen tingkat 100. Atau mimpi dikejar-kejar anjing stres. Atau mimpi dicekik. Nah, itu semua adalah mimpi dari syaitan. Nah, kalau mimpi dari syaitan itu tidak boleh diceritakan. Ini mohon maaf ya. Kadang-kadang ada yang mimpi dari syaitan malah diceritain. Contohnya gimana? Istrinya mimpi jelek dari syaitan. Lalu cerita ke suaminya, "Bang, saya semalam mimpi. Mimpinya apa, Mah? Saya mimpi dicerai sama abang." Kata si abangnya, "Lah, lu makanya pengen dicerai itu ya." Nah sebenarnya itu dari syaitan. Syaitan ingin merusak rumah tangga melalui mimpi. Itu nggak boleh diceritain. Malah kita harus berlindung ketika mimpi buruk, menengok ke kiri, lalu isti'adah. Mengucapkan na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah yang ketiga, ada mimpi dari Allah. Mimpi dari Allah cirinya adalah, mimpinya adalah baik. Kemudian yang kedua, proses tidurnya juga sudah melaksanakan sunnah Rasul. Misalnya mau tidur sudah wudhu, sudah doa, lalu mimpi di sana, mimpi di taman yang sangat indah, luar biasa. Di sana kita makan gratis, makan buah segala macam, indahnya luar biasa. Atau misalnya ada mimpi kita dikasih emas orang sampai setruk misalnya. Mimpi-mimpi yang baik, yang indah, itu boleh diceritain. Nah, kalau pertanyaannya apakah ada otoritas yang diperbolehkan orang untuk menafsirkan mimpi? Boleh. Orang-orang yang basyirahnya kuat, ya, orang-orang yang alladzi waswisu fi sudurinasnya sangat minimalis, jadi dia muraqabatillah kepada Allahnya sangat kuat, boleh itu ditanya perihal mimpi kita, ya. Lalu minta pendapat dari beliau. Nah, beliau itu akan menjawab tentu bukan sembarangan, karena dia basyirahnya baik, hatinya bersih, tidak kotor dan sebagainya. Maka dia akan menjawab juga dapat ilhamnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan orang gila ditanyain mimpi ya, biar nomor togelnya keluarin, ya itu sama dua-duanya gila namanya kalau yang begitu. Begitu ya Pak Anggu tadi ya.
Pak Indria. Apakah Dajjal itu emang matanya cuma satu di tengah atau itu hanya apa aja? Karena kalau cuma satu di tengah nggak mungkin orang 2/3-nya akan ikut sama dia. Terima kasih, Pak. Iya, Dajjal yang pasti dalam hadis adalah manusia. Manusia seperti kita. Lalu disebutkan dalam hadis ada cap kekafiran di keningnya. Kemudian bermata betul satu. Tapi mata satu ini, yang satu ini tentu mata yang merupakan simbolisasi ya. Bahwa dia itu adalah orang yang picik ya. Yang hanya melihat pada satu pandangan, satu aspek. Tapi memang secara fisikly disebutkan seperti itu. Ya, disebutkan dia manusia seperti kita, ya. Kemudian dia ada cap kekafirannya bermata satu. Jadi tidak hiperbola atau tidak simbolis tidak. Tapi memang secara fisik seperti itu. Wallahu alam apa makna dan hikmahnya. Tapi kalau kita mau gali tadi adalah inilah simbol kepicikan manusia. Itu ada pada Dajjal. Dia hanya menginginkan hawa nafsunya sendiri. Dia hanya menginginkan keserakahannya sendiri. Maka yang memiliki karakter seperti itu adalah dia kecipratan resonansi dari sifat Dajjal tadi yang bermata satu tadi. Begitu Pak Indri ya? Terima kasih. Sama-sama. Ya, teman-teman masih ada lagi. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya, Pak Ustaz. Baik, ya. Lagi. Oh, ada. Boleh, silakan Bang Ajis. Bang Ajis lagi. Nah, cuma ngulangin aja Ustaz. Ya, tadi. Iya, betul. Di catatan saya tadi yang nomor, kan 500 Allah kan nomor 1 hari kiamat. Ya, Ustaz ya? ya. Nomor 2 tuh apa tuh? Turunnya hujan. Saya tadi belum sempat nyatet tuh nomor 2. Turunnya hujan Bang Ajis. Turunnya hujan ya? Ya kan penter di Depok katanya. Oke. Iya, sawangan. Sawangan Iya ya. kan apa yang ada dalam rahim. Ya, Ya. Yang keempat, nasib manusia esok hari. ya, Yang kelima, kematian kita di mana. iya. Betul Bang. Terus yang ini, Ustaz, tadi yang menghadapi Dajjal. Tadi kan ada memaknai konsep syahadat dengan baik. Ya. Nah, itu ada berapa? Ada 6 poin ya, Ustaz? Ada 6. Ya, coba Ustaz, tolong diulangi lagi. Satu, la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Ya. Ya. Yang kedua? Yang kedua, apa tadi? La rozika illallah. Tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Yang ketiga? La mudabbira illallah. Tidak ada pengatur kecuali Allah. Tidak ada pengatur kecuali Allah. Yang keempat, Ustaz? La dhara wa la nafi illallah. Tidak ada yang bisa memberi manfaat dan mudarat kecuali Allah. Yang kelima, la mahbuba ilallah. Tidak ada yang dicintai kecuali Allah. Yang keenam, la khaufa ilallah. Tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, la hakima ilallah. Tidak ada pemutus hukum, aturan kecuali Allah. Itu yang terakhirnya, Bang. Itu Bang Ajis ya. Ya, Ustaz. Siap. Oke. Ya, cukup ya. Ya, baik. Pertanyaan dan kemudian apa yang telah disampaikan oleh Pak Ustaz Nurgufron, saya kira sudah cukup jelas dan mudah-mudahan bisa kita pahami semua. Terima kasih sekali lagi Pak Ustaz. Jazakallahu khairan.
iyyakum. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah hidayah dan hidayah kepada Ustaz Amin. dan keluarga. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih juga kepada Pak Uni yang telah menyediakan fasilitas ini untuk kita bisa dengarkan bersama, dan juga satu lagi kita pakai bersama maksudnya. Satu lagi bahwa setelah ini mungkin nanti Kak Uni akan mengumpulkan atau bukan mengumpulkan maksudnya, kan Kak Uni ini merecord apa yang kita ikuti hari ini, apa yang disampaikan Pak Ustadz Nur Gufron dan juga kawan-kawan dari teman-teman, itu terekam semua oleh Kak Uni. Nah, nanti insya Allah akan disampaikan di grup kita. Dan nanti juga Kak Ustadz, kalau memang Kak Ustadz berminat untuk mendapatkan hasil rekaman itu, nanti bisa menghubungi Kak Yo, yang hubungi Bapak kan Kak Yo ya. Siap ya. Nanti bisa sana atau bisa juga langsung menghubungi ke saya langsung, bisa nanti kami nanti akan kami sampaikan hasil rekaman tausiah Bapak di siang hari ini di tanggal 15. 15 Ya. November 2020. Ya. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita lengkap foto bersama sama Pak Ustaz. Oh boleh, kalau mau foto ya. Siapa yang mau foto? Silakan. Benar. Kalau mau foto teman-teman mungkin silakan buka ininya ya, buka apa namanya, dibuka kameranya ya buat foto bersama. Silakan teman-teman. Pak Ilmi, Kak Tias, Kak Desti, Kak Dina, Mbak Pinky, Mbak Ongki, Mbak Ami, Mbak Nia, mungkin masih bisa buka videonya ya, biar bisa kita foto bersama. Oh iya, ada Mbak Yun. Yang Bu Erwin mana Pak Pak Wijanto? Pak ini, saya kabel Pak. Yang Bu Erwin tuh mana? Yang mana? Saya Pak. Bu Erwin. Erwin. Istrinya Pak Erwin. Suaminya yang mana Bu Erwin? Yang suaminya namanya Erwin kayaknya tuh. Iya. Ya kan? Iya. Kak Yo, mungkin Kak Yo tuh. Mungkin Bu Herni itu Pak. Oh. Iya. Yang menghubungi Bapak ya? Iya, tapi belum tahu wajahnya. Nggak keluar nih Pak nih. Oh ya udah. Tadi udah dipanggil Iya. nih. Iya lagi sibuk. Nggak ada, Iya. Kak Yo. Tuh ada izin ini, terus dirantu Pak. Tuh ya. Ya. Foto ya, silakan Pak Mas Indi. Mungkin bisa foto kita nih sama-sama. Mungkin Kawin juga bisa membantu. Nggak bisa Kak, dari foto soalnya nggak bisa ngumpul tuh. Oke, kalau itu dari saya aja ya. Mudah-mudahan bisa maksimal. Oke, saya kira sudah selesai ya. Terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ketemu lagi Ya sama. di bulan Desember tanggal 15 ya. Amin. Insyaallah. Izin ya Pak, live ya. Assalamualaikum. Salam.